Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Adri Suryakusuma. Saya mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duda Bangsa Surakarta. Pada kesempatan video kali ini kita akan ngoding bareng ya teman-teman, dan mungkin video ini akan berdurasi cukup panjang. Semoga teman-teman tidak bosan untuk melihatnya. Jadi tujuan pembuatan video ini adalah bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dari ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman visual dengan dosen pengampu kami adalah Bapak Muhtarom SE Skom Mkom. Dan semoga video ini nanti sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan semua yang melihat video ini di YouTube. Oke, langsung saja. Jadi studi kasus yang saya angkat pada kali ini adalah tentang aplikasi penjualan pada toko Sweet cabang Klaten. Toko Sweet ini adalah toko aksesoris dan mainan seperti ini ya. Nah, ini saya. Kebetulan toko ini masih berhubungan dengan istri saya ya. Istri saya bertanggung jawab di toko Sweet di cabang Klaten ini. Saat ini toko Sweet ini hanya mempunyai aplikasi untuk kasir saja, tidak ada aplikasi penjualannya. Sebelum kita memulai ngoding ya teman-teman, apa aja sih yang kita butuhkan dalam rancang bangun aplikasi penjualan ini? Pastinya adalah database yang pertama ya, maksud saya. Lalu nanti ada ODBC Connect-nya. Saya menggunakan VBNet 2010, dan walaupun masih di versi 2010, VBNet 2010 ini ternyata masih powerful untuk digunakan hingga saat ini. Kita langsung saja ya teman-teman, disclaimer dulu aja, nanti misal pada saat kita ngoding bareng ini ternyata durasinya sangat panjang, mungkin saya juga bisa mempercepat di bagian ngodingnya nanti, tapi pada endingnya tetap saya akan menjelaskan isian dari coding tersebut, karena saya rasa ini videonya bakal cukup panjang ya, karena saya akan membuat aplikasinya dengan dua hak akses, yaitu admin dan user operator yang ada di toko tersebut. Lalu nanti ada tabel masternya, mungkin ada 3. Jadi untuk adminnya, untuk pelanggan, dan untuk barang. Lalu di transaksi otomatis tabel transaksi penjualannya. Nanti kita juga membuat form laporan dengan menggunakan, bisa nanti menggunakan Crystal Report atau Report Viewer bawaan dari VBNet gitu ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu dalam pembuatan aplikasi ini, saya tadi sudah mengumpulkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah database-nya. Untuk tabel master, saya menggunakan 3 tabel master. Ada tabel admin, tabel pelanggan, tabel barang. Isian fieldnya seperti ini, dan tabel transaksi nanti ada tabel jual dan tabel detail jual. Lalu untuk rancangan desainnya, ya ini ada beberapa logo di toko kami, ada beberapa logo. Saya akan menggunakan beberapa bahan gambar yang ada di sini. Oke, langsung saja. Pertama kita otomatis aktifkan sum-nya. Kita membuat database dulu di php-admin di localhost. Oke, kita membuat tabel baru. Kita namanya db penjualan toko Sweet. Di sini ini sama. Lalu kita buat tabel pelanggan. Pelanggan isinya apa ya? Oke, selanjutnya tipe gridnya kita semua. Sebelum aku satu. Kemudian masih lagi ya. Lalu tadinya kita buat tabel master ya. Tabel barang itu tadi ada 5 tabel satu kom. Kemudian apa? Ada juga. Teman barang. Pasal itu. Ini pasal. 10, 50. Oke, ini udah jadi lagi ya. Oke, ini tadi kita nulis. Itu belum sampai tadi ada mereka ya. Jelas saya tadi. Biar bukan pada saat itu akan bisa ya. Mereka nanti kreasinya seperti apa, kita merasa tadi. Bisa juga masing-masing seperti apa sih kan? Tapi yang dengan kreasi ini. Saya yang ngomong kreasi sebenarnya. Barang sudah hari ini kita buat transaksi nanti biar tidak bilang isinya dan siapa dan ada jual isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
dulu atau sebentar kembali. Kayaknya kembali. Nah ini kembali bagian dari aplikasi. Oke, langsung kita lalu langsung jadi layarnya. Oke, selanjutnya ada tab 2. Ini ada tab 4, ini ada lagi. Langsung di kanan. Ini bukan ini, pasang saja. Kalau barang ini bakal. Terus dulu. Cek barang 50 ya. Ini kurang. Oke. Ya seperti ini. Ya cek sudah. Karena namanya saya bisa gratis ini, saya tulis lain juga bisa. Oke. Selanjutnya yang dibutuhkan pada pembuatan aplikasi ini adalah kita membuat ODBC Connect ya. Saya menggunakan ODBC berapa ini? 3.51 yang saya gunakan. Ini saya pakai yang 3.51 saja. Sebenarnya ada yang 5.1 sih. Saya pakai yang atas saja. Namanya tadi DB penjualan toko Sweet. Apa harus ditulis root? Nah, ternyata harus ditulis root dulu usernya ya, baru keluar. Nah, ini kita menggunakan database dari toko Sweet ya. Kita tes dulu apakah nyambung. Ya, udah sambung ya ODBC-nya ke database namanya DB penjualan toko Sweet. Kita oke aja. Oke. Ya, oke, selanjutnya kita bikin project di Visual Studio. Kita beri nama ini aja. Oke, kita akan bikin form untuk form menu utamanya teman-teman. Menu utama kita bikin besarnya, saya cek dulu ukurannya. Untuk yang pertama kita masukin size nya segini, kita pakai Airbnb. Karena untuk sukaranya banyak pinknya, kita bisa pakai font colornya magenta. Sorry, bukan di fontnya tapi di ini, di background colornya. Ya, seperti ini. Nanti kita akan masukin status. Di kita ini kita masukkan masukin kasih warna dipin. Ini dipin pakai Airbnb. File nanti simpan login-nya.
Ya teman-teman, ini saya baru selesai bikin user interface-nya, baru dapat menu utama sama login ya. Sekarang kita coba masukkan kode yang di dalamnya. Kalau jadi kita nanti query dari database untuk tabel adminnya. Jika kode admin kita masukkan, admin nanti hak aksesnya otomatis. Bayangan saya nanti gini, untuk user dengan level admin itu otomatis kita ngambilnya nanti dari strip dari sini, kodenya dari sini, itu nanti otomatis dia bisa mengakses semua menu di sini ya. Tapi kalau misal nanti user biasa itu dia nggak bisa mengakses di form admin di sini, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Kita lanjut lagi. Oke, jadi kita coba di ini ya, di form utamanya. Nanti seandainya kita logout, otomatis semua ini nggak bisa diakses. Ketika logout ini enable-nya false. Jadi kita bikin sub buat fungsi ini ya, biar ini bisa enable-nya false. Ya, kita sekarang kebetulan tadi SD label untuk status label ini kan kita gunakan tanggal ya teman-teman. Jadi juga jam juga. Jadi kita masukin fungsi dari toolbox timer. Kita masukin dulu ya. Timernya belum true ini pasti. Oh iya, kayaknya nggak mau jalan. Nah. Oke, selanjutnya kita berikan yang tadi kan sub terkunci, berarti nanti kita bikin sub terbuka. Ketika login ini nanti form di master transaksi laporan itu apa namanya, aktif gitu ya. Jadi kita bikin sampel dulu database-nya untuk admin dan user ya, biar nanti kita tahu bedanya nanti aksesnya di form master ini nanti seperti apa. Kita lanjut ya, kita bikin sampel database-nya dulu.
Oke, kita cek dulu form fungsi loginnya ini apakah berfungsi benar ya. Nanti kalau yang login admin dia di form 1 ini, form menu utamanya itu terbuka semua. Kalau user nanti harusnya, aduh mana sini, harusnya admin ini mati. Kita coba dulu ya. Tadi nggak ada error sih. Kita masuk login. Tadi misal ADM01. Ini user levelnya user levelnya admin. Ada error kan. Oh ini OR, ini harusnya OR. Oke, cek dulu lagi. Nah, kebuka semua ya. Kalau logout, nah ini mati semua. Sekarang kita coba di user, kode admin user 01. Nah ini mati. Jadi gini teman-teman, untuk validasi di form admin ya, validasi dari form 1 itu konsepnya ketika kita masuk, kita tadi memberi sub terkunci ya untuk form utama. Jadi ketika kita belum login, kita tidak bisa mengakses menu di atas ini. Jadi kita tadi kan bikin ini mulai dari dulu aja, lupa saya. Kita tadi bikin modul untuk koneksi di database-nya. Kita membuat modul app penjualan seperti ini. Jadi kita bikin koneksi dengan ODBC connection, lalu ini data adapternya kita simpan di variabel DA, dataset itu DS, DR itu data reader, CMD itu comment untuk perintah. Ini untuk perintah query masukin di apa namanya, di database-nya ya. Lalu ini ada data tabel. Lalu kita bikin koneksi, itu kita ngambilnya dari drivernya kita menggunakan ini, database-nya namanya ini, servernya ini, localhost, lalu user ID-nya root. Kita masuk seperti ini. Lalu kita tadi bikin form untuk masuk ya. Jadi form utama seperti ini. Itu kodenya itu seperti ini teman-teman. Jadi tadi kita bikin sub terkunci itu kita ambilnya biar ya ini. Jadi loginnya itu true. Jadi menu strip atas itu true, cuma login. Nah ini true, ada gitu ya. Ini yang lainnya nggak ada. Terus strip labelnya itu strip ya. Nah ini kode ini strip, ini kosong. Nah kita ngambilnya nanti dari sini untuk validasinya dari strip label ini. Nah itu ketika kita login, ketika kita login di sini, kita masuk ke login.
Jadi kita masuk gini, nah masuk ke sini, ke login itu kita manggil kita bikin sub function buat terbuka stripnya ya. Jadi ini kebalikannya yang terkunci tadi. Kalau kita login itu kayak gini. Nah ini kita panggil ke pengkondisiannya. Jadi kita kan ngambil data ini, data dari kode textbox 1 dan textbox 2, textbox 1 dan textbox 2. Nah itu kalau kosong itu otomatis ada message box kayak gini. Lalu ketika tidak kosong, dia akan ngecek di tabel admin. Nah, gitu. Dia ngecek kode admin dan password adminnya dicocokkan dengan textbox 1 dan textbox 2. Lalu setelah ada ya, setelah ketemu ada cocok gitu ya, dia akan ngambil function terbukanya tadi. Nah di function terbuka, ketika sudah terbuka, strip label yang bawah yang di sini itu untuk kode itu disesuaikan dengan kode yang dia inputkan lewat dari textbox 1 ini. Passwordnya otomatis tidak dikeluarkan ya, karena sifatnya rahasia kalau password. Jadi hanya nama dan level aja masuk ke strip yang bawah. Lalu nanti gini, ketika strip labelnya itu nyebutnya admin, jadi di sini levelnya admin. Ini kan label, ini kan tadi label ini yang strip ini kan strip pertama ini label 2, ini label 4, nah ini label 6. Label 6 itu kalau user ngambil datanya ternyata dapatnya admin, otomatis yang di menu strip atas itu untuk yang admin. Jadi yang ini, yang admin di master ini tadi ada form admin itu true ya, enable-nya true. Tapi kalau yang misal dimasukkannya user itu nanti false gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu aja sih. Jadi kalau kita masukin ADM01, nah ini harusnya jadi apa? Ini aktif. Kalau kita logout dulu, kalau kita logout kita akan manggil terkunci lagi, fungsi terkunci tadi. Nah ini nanti kalau kita login di user misal pakai user ya. Oh saya lupa, ini password harusnya kita bikin nggak kelihatan ya tulisannya ya. Nah ini apa, nggak bisa di akses gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Ini saya benerin dulu untuk biar passwordnya nggak kelihatan ya. Itu gini aja, itu kita masuk di textbox 2 nya, di textbox 2 ini yang buat ngisi password itu ini password caranya kita tulis pakai bintang itu, coba ya, keluarnya gitu enggak? Nah udah nggak kelihatan. Oke, ini untuk yang validasi user hak aksesnya ya. Selanjutnya nanti kita bikin beberapa form buat apa aja tadi saya lupa. Admin 01 aduh salah ya passwordnya. Oh ini 001. Kita bikin form buat form admin pelanggan dan barang. Ya halo teman-teman, kita lanjut lagi ya buat ngoding aplikasi penjualan untuk toko Sweet ini ya. Tadi kita kan sudah membuat validasi buat login untuk hak akses admin dan user ya. Jadi gini teman-teman, kebetulan karena tadi ada informasi baru dari dosen pengampu kami yaitu Bapak Motarom untuk video tutorial ini ada durasi maksimalnya yaitu 1 jam, maka saya tidak yakin banget kalau saya akan mengoding dari benar-benar dari awal itu
bakal selesai dalam durasi hanya 1 jam gitu ya teman-teman. Jadi saya akan sedikit mempersingkat tentang apa yang akan saya tampilkan di video ini tentang proses pembuatannya. Jadi kayak misal nanti di form master ya teman-teman, itu kan ada 3, yaitu untuk admin, pelanggan, dan barang. Karena konsep dari kodenya hampir sama, maka untuk yang form master itu saya mengambil prosesnya hanya 1, dan saya mengikuti konsep dari pembelajaran yang diberikan dosen kami Bapak Muhtarom, bahwa boleh menggunakan listing program dulu. Untuk yang aplikasi ini kita sudah membuat form utama. Saya tadi sudah membuat form untuk master ya, desainnya seperti ini, dan pelanggan juga seperti ini. Hampir sama ya. Jadi tadi di form master itu selain form master untuk admin dan pelanggan, yang terakhir ada barang. Saya memilih record video ini untuk yang barang karena kodenya yang paling panjang menurut saya. Ada beberapa validasi tambahan yang sedikit berbeda dari admin dan pelanggan, tapi kita masih menggunakan template yang mirip seperti ini teman-teman. Kita langsung aja ya, untuk mempersingkat waktu saja biar durasi kita cukup untuk 1 jam gitu ya. Oke, makanya kita langsung yang master barang ya, seperti ini. Saya ambil desainnya seperti ini, dan saya 80 masukkan di master. Lalu ini warnanya, ini pink pakai sama ya, pink ini. Lalu kita bikin panel dua kali, kita di copy saja, kita taruh di bahan. Oke, nanti kita tambah. Jadi ini kan saya sampaikan sudah seperti apa, yang sudah dari programnya. Kita untuk apa itu teman-teman, buat mengisi ini komputer maka harus teman-teman. Gimana? Maka harus teman. Satuannya menggunakan untuk ini kita atas saja, ini dari bawah satuan copy aja. Lalu kita buat panel yang sama dari ini, dan di belakang kita bikin yang kita bikin ya. Saya mempraktikkan proses record untuk form barang, tapi untuk yang form admin dan pelanggan akan saya jelaskan. Tapi saya seperti sama hampir sama. Nanti daripada menambah relasi panjang, nanti saya tidak akan bikin dua form tersebut. Lalu kita butuh dari langsung sini. Lalu barangnya udah update. Kita ambil kalau sama saya kita custom ya. Jadi ikonnya kayak apa? Lalu stylenya. Sebentar. Kita masukkan dari style dari nama harus teman. Oke, coba satu. Selanjutnya kita ambil dari barangnya. Lalu lalu kita ya. Kode barang. Kode 150. Agak 150. Ini 150. Ini 150. Ya, kita tarik bawah. Lalu baru style kita ganti. Nah, yang default style kita ganti formatnya. Ini asalkan dari dalam formulanya. Ini warnanya kita sama dengan naik seperti ini. Ada ini di form utamanya. Kita masuk di dalam ini form barang master. Master barang betul. Oke, kalau bisa kita seperti ini. Oke, jadi kalau kita sudah pakai yang master yang seperti ini, isi sama ya, sama. Nah, ini yang barang atau dari bisa nyata. Kita harus untuk kode barangnya di barangnya. Oke, lanjut verifikasi di formnya. Kita masukkan disebutnya. Di dalam otomatis dari sini akan jadi box data sistem. Kita beri. Lalu kita ambil copy sama. Masukkan di pas formnya. Jadi copy. Oke, tapi untuk validasi sama, jadi posisinya nanti kita yang klik button simpan, button password input seperti ini ya, itu SQL bisa kita klik dan kita input sesuatu itu. Nah, jadi ke kode selanjutnya itu tadi info isi. Nanti tadi tidak ada kalau misalkan di misalkan ini biar nanti kita ada sama kita terus ya, diagram PC sebenarnya fungsinya nanti bikin biar kita tidak perlu memasukkan komputer dengan data yang sudah yang sama gitu. Jadi kalau ada sama itu dia masuk di list komputernya. Jadi ada seksi nanti function itu fungsinya adalah ya kita nanti udah input udah klik di sini jadi nanti SQL bisa kita akses. Dan selanjutnya ini untuk menyimpan
dari pembayaran sama tidak jadi jadi menggunakan kita di tabelnya tidak sampai maksimal. Jadi validasinya pembuatan koordinat seperti ini nanti jadi sebenarnya kalau kita sudah bisa melakukan dengan satu ya sudah di tes satu di kode oke nantinya kita komponennya kita kompilasi komponennya ini lalu banyak dari kita harus kode ini input itu kita ambil koneksi itu di dalam itu yang kita masukkan ke dalam itu dasar dari satu lalu jika kita klik button ini tadi dia akan berubah jadi simpan dan dalam dua detik tadi yang ini sama situ dan sekarang kita mau melakukan operator penggunanya ini karena panggil function dari posisi berarti yang testnya yang punya itu masalahnya itu tidak bisa akses karena sudah kita modifikasi di sini dan bisa akses dan sebenarnya lalu kita berikan otomatis itu berapa ini yang dalam jadi baik ini kan otomatis barang taruh dalam sesuai tanda ini lalu otomatis aja dibuka besok kita buka kembali fokus di sebelah kanan ini lalu ya ini pada sudah tidak sama berarti kita buka fungsi kalau kita lihat di sebenarnya dari ini dari itu kita ada salah berarti kalau sempat itu harusnya kita menggunakan ke dari database dari namanya udah cek itu yang itu ini apa sih semua kita dari apa juga spesies dari mana ya dari ke situ lalu selanjutnya kalau sudah simpan maka kita balik ke awal jadi balik ke yang esok untuk bisa kita masuk ke ini nanti bisa pasang bisa tunjuk oke lalu ini untuk lalu selanjutnya adalah di bagian ini kita masukkan bagian mana kita menemukan komponen ini karena bisa aktifkan berapa yang aktif ini oke nah ini di sini yang tadi itu jadi kita button dua tadi itu maka dia akan memilih pin variabel tadi ya itu menampung pin menampung dari pilih dari itu yang akan tadi itu banyak dari ya oke ya bisa keluar kanan tadi aku masih ada oke kita masukkan tadi dulu hanya matis kemudian sampo ada 1900 dari kita sedikit oke lalu kita lagi satu ada 2000 sama ini apa aja sama ada lagi jelas kita harganya ini saja harganya juli harganya apa kita simpan ini kalau kita ambil dari itu kita ada apa yang kita di dari kita ini ini kalau kita ada problem itu oke kita seperti itu harganya kita bikin ini PPS itu sebenarnya boleh kita materi kita apa namanya PPS itu jadi biar kita mungkin itu seperti apa jadi kita lupa yang kita lihat ke bawah isinya kita dari itu ini PPS itu kita nanti langsung ke menu kata edit lalu kita bikin kita di sini kita lagi PPS nah dua kali ini kita masuk aja lalu kita teruskan bawahnya dulu aja oke selanjutnya ini masuk sini banyak nih dan kita bisa masih ada di sini iya ini jadi satu kita dulu kita mulai sebenarnya mungkin kalau salah kita bisa dari sampai ke tempat dari sampai ini terhapus langsung dihapus lalu kita SO3 ini untuk nah ini tadi kita request lalu validasi untuk SO tempat request ini saja kita dulu Oke baik teman-teman kita coba dulu ya untuk form dari tabel master barang ini apakah bisa berjalan dengan baik dengan validasinya. Kita masukkan admin 001 ini admin 01 iya di form master barang. Nah ini belum center juga ya. Jadi teman-teman ini kode barang jadi ini bentuk form dari form barangnya. Ketika kita tidak bisa langsung mengakses text box ini ya kalau kita belum klik input ini. Jadi kalau kita klik input itu otomatis kita buat penomoran otomatis tadi ya kita kan tadi bikin fungsi
di nomor otomatis ini. Jadi dia akan menyelect semua kode dari field dari kode barang itu diambil semua. Lalu setelah itu jika belum ada, dia akan membuat hash row baru, yaitu dengan konsep bentuk kodenya seperti ini. Jadi ada BRG plus depannya angka berapa gitu. Kalau sudah dihitung dan tidak belum ada nomor itu, dia akan menambah 1 gitu. Nah, ini kebetulan kan ini sudah ada sampai BRG 003, maka dia otomatis mengisi ke BRG 004 gitu ya. Coba kalau kita masukkan tetap BRG 003 ini. Nah, untuk bagian ini kita tidak bisa mengklik huruf, baru bisanya cuma angka validasinya, karena harga dan jumlah itu angka ya teman-teman. Itu fungsi yang kita buat di kode tadi ada pada keychar untuk textbox 3 dan textbox 4, karena ini textbox 3 ya, dan ini textbox 4. Jadi tadi kita bukan validasi ini ya, jadi keycharnya 0 dan sampai dengan kurang dari sama dengan 9. Itu kita kalau isinya itu angka dari 0 sampai 9, dia akan keyboard berfungsi true, bisa kita gunakan. Tapi kalau tidak angka ini, selain ini dia tidak akan bisa menginputkan keyboardnya gitu. Lalu kita tulis saja. Lalu untuk yang satuan ini keluar pitches dan kilogram. Itu kalau kita buat satuan baru, misalnya SDF gini aja ya, itu nanti akan masuk ke combo box, itu akan keluar lagi list baru untuk combo boxnya, yaitu ASDF. Kita coba simpan, pasti tidak bisa. Nah, karena kode barang terus ada di database. Kalau kita ganti, misal ini, itu baru bisa. Nah, ini ketika kita nyoba kalau sudah berhasil, itu ini kembali ke kondisi awal. Kita tidak bisa menginput ke textbox kalau kita belum klik input ini teman-teman. Nah, ini otomatis ke BRG 005 dan satuan tadi akan keluar baru di sini gitu ya. Lalu kita coba hapus. Kalau edit dulu aja. Kalau edit, misal kita kode yang saya buat itu, kita mengambil edit yang akan kita edit itu dari ini ya. Jadi kita mengklik dulu data grid ini, kita edit. Nah, otomatis keluar. Kalau pindah, nah kalau ke beras, nah gini ya. Jadi misal ini, kode barang itu bisa kita validasi, kita itu tidak bisa kita ganti, harus tetap 4. Kita isikan yang benar aja. Bentar, ini beras kok sama ya. Oh, ini aja yang kita ganti. Ini sampo, harganya 1000, isinya 50 pieces ya, seperti ini. Lalu untuk hapus kita juga memilih dari data grid. Kalau kita klik hapus, akan menghapus dengan kode bank ini, dia akan hilang. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan tadi ada beberapa validasi lainnya yang belum saya jelaskan. Itu untuk yang ini, itu untuk pewarnaan di ini ya teman-teman. Pewarnaan di data gridnya ini ada selang-seling gini, ungu putih itu kalau kita ngisi. Lalu keychar tadi untuk textbox sudah saya jelaskan. Ini
Oh, ini hapus sudah. Ini untuk tutup, button tutup. Lalu ini untuk edit. Jadi konsepnya tadi kita memilih dari data grid itu kita masukkan ke dalam variabel ya, namanya pilih data grid update. Itu kita ambil dari ini value yang kita klik. Jika data grid kosong, data yang edit itu belum dipilih. Oh, ini belum saya praktekkan. Jadi misal saya klik di kosong ini, nah belum dipilih, itu belum bisa. Kalau misal belum bisa, dia kembali ke kondisi awal. Jadi text box ini tidak bisa kita akses ya. Ini harus input dulu atau harus edit dulu. Lalu selanjutnya ini nanti setelah kita klik, maka dia akan menyelect dari database sesuai dengan data grid yang data dari data grid yang kita pilih. Lalu kita execute, kita masukkan ke data readnya itu dengan item sesuai dengan text box yang ada. Jadi kalau kode barang itu kan ada di text box 1, maka kita masukkan item untuk kode barang di sini. Kan otomatis tadi ya, otomatis masuk ke text box kita seperti ini. Lalu lanjutnya ini untuk menyimpan. Ketika sudah kita klik button 1 itu namanya input, dia berubah menjadi simpan, dan button 2, button 3 itu false, alias ini untuk yang edit ya, dan hapus itu false. Biasanya hanya batal dan simpan. Kalau batal itu kan tadi me.hid kembali ke belakangnya gitu. Lalu ini call siap isi itu berarti itu function yang untuk text box-nya bisa kita bisa kita akses. Jadi enable-nya terus semua form-form yang dari text box 1 sampai text box 4, alias dari kode barang sampai ke satuan ya. Ini ya combo box itu kan di satuan itu siap isi, kita akses sampai mana tadi, simpan tadi. Oh ini. Lalu dia manggil call nomor otomatis. Call nomor otomatis itu jadi dia memanggil koneksi, lalu dia mengecek field dari record kode barang, dicek semua. Lalu kita bikin variabel untuk urutan kode dan menghitung nanti. Jadi kalau dari dia mengecek maksimal dari kode barang itu ternyata ada kode barang yang belum ada kode barang tersebut, dia akan menambahkan +1. Jadi bentuk urutannya kita bikin validasinya seperti ini. BLG 001, kalau misal BLG 001 sudah ada, dia akan menambah +1 di sini otomatis gitu. Lalu ya dia otomatis text box 2 yang fokus karena kode barang sudah diisi dari fungsi ini. Jadi kita tinggal mengisi ke nama barangnya, lalu mengisi ini ya, masuk ke sini. Ini validasi. Jika text box-nya kosong maka dia tidak bisa input gitu. Untuk form master barang kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya akan melihat bantu lihat di form admin. Nah, isinya hampir sama teman-teman. Jadi kebetulan kan ini formnya sama, mirip banget ya, desainnya aja mirip. Bentar. Nah, ini untuk master barang, ini untuk admin. Nggak ada bedanya sih, nggak terlalu banyak bedanya. Nah, kalau untuk form master admin itu dia kita bikin ke kondisi awal ya. Jadi kondisi awal itu tidak bisa kita akses semua. Kalau kita nanti mengklik button 1 input, itu baru kita bisa akses di ini ya, text box 1 sampai combo box-nya gitu. Lalu kondisi awal itu
dia akan selalu mengecek dari data grid-nya. Jadi dia akan mengecek kode admin, nama admin, dan level admin saja. Ini password tidak kita ambil karena sifatnya rahasia. Ya, seperti itu. Lalu untuk ini, nah ini kalau kita bikin function sub siap isi itu nanti jika apa namanya, sudah kita klik button input itu baru kita bisa mengakses text box sampai combo box-nya ya, dan combo box itu isinya ada admin dan user saja. Nah, pada combo box ini, pada form master admin bedanya dari yang master barang tadi, kalau yang master admin itu kan ada combo box-nya. Ini kita bikin validasinya itu di drop down-nya itu drop down list. Jadi bukan yang drop down atau simple ya. Karena kita biar tidak bisa menambahkan level baru, kita tidak bisa mengklik, kita hanya bisanya mengklik ke bawah gitu. Jadi kita pakainya drop down list ini. Validasinya seperti itu. Lalu di sub simpannya sama ya kayak di form barang. Jadi bedanya nanti kalau yang barang itu kita insertnya itu ke tabel admin bukan tabel barang. Query-nya sama, ini text box satunya jadi huruf kapital dan text box 2-nya juga kapital, jadi di kode admin dan nama admin jadi kapital gitu teman-teman. Lalu dan ini load pertamanya itu tampil kondisi awal yang tadi seperti ini. Lalu ini button input. Nah, ini button inputnya ketika dia menyeleksi dari tabel admin, di mana kode admin itu berasal dari text box 1. Jadi kalau dia menyeleksi dari kode admin di text box 1 itu, kalau misal kode admin itu sudah ada di dalam database, maka dia akan mengeluarkan message box ini ya, kode admin sudah ada di dalam database. Atau ada validasi lainnya, jika text box-nya itu belum lengkap itu harus mengisi dulu. Nah, ketika button input itu kita klik, dia akan berubah menjadi simpan. Lalu button 2 dan button 3 itu button edit dan hapus itu jadi false. Setelah berhasil, dia akan kembali ke kondisi awal. Dan ini untuk if yang divalidasi. Kalau misal gagal, dia akan kembali ke kondisi awal. Tapi jika dia berhasil menginput, dia akan mengcall simpan, dan setelah dia berhasil menyimpan, dia akan kembali ke kondisi awal. Jadi text box-nya dari text box 1 hingga combo box menjadi false tadi ya. Lalu selanjutnya untuk yang button 2 itu edit ya, button 2 itu edit. Nah, ini button 2 itu edit. Itu sama kayak di form master barang, konsepnya sama, cuma dia ini juga mengambil dari data grid gitu ya. Kita klik data grid, baru keluar baru nanti setiap data grid yang kita pilih itu dia akan mengeksekusi membacanya gitu. Fungsi ini membaca ke text box di setiap text box dengan feed yang sesuai ya gini. Nah, ini validasinya sama, jadi sama kayak yang tabel master tadi ya. Ya, ini text box 1 keypress ini sebenarnya buat ini teman-teman. Kalau kita klik edit itu di bagian kode barang itu kita rubah, otomatis itu di form lainnya itu mengikuti gitu teman. Jadi kalau ini ya kodenya misal jadi dari admin 01 gitu, kita rubah jadi admin 02. Nah, admin 02 misal udah ada datanya di database kita, maka otomatis bawahnya itu menyesuaikan gitu, kayak menu search lah gitu. Bentar, saya coba dulu, kayaknya tadi masih gagal.
Iya, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita mengklik ini ya, mengklik masuk ke input user. Nah, ini udah keluar otomatis. Ntar harusnya ini di bagian edit sih. Nah, gini. Itu otomatis mengikuti fieldnya kita ya teman-teman. Oke, lanjut dulu ke ini, ke tabel admin tadi ya teman-teman. Lalu selanjutnya ini untuk button 4 itu button tutup tadi ya, tutup ini itu hide ke belakang. Lalu button 3 ini untuk hapus, dia mengambil dari data grid-nya yang kita pilih itu. Kalau data grid-nya tidak ada, itu data admin belum dipilih, dan kalau ada dia akan menampilkan message box ini dulu, apa yakin untuk menghapus atau tidak. Jika iya, maka dia menjalankan perintah buat delete ya dari tabel admin, dari kode admin. Dimana kode admin maksud saya ya. Begitu juga dengan ini teman-teman, untuk yang tabel pelanggan ya. Nah, untuk tabel pelanggan ini sama, konsepnya sama. Jadi ada kondisi awal, otomatis saya pasti akan membuat kondisi awal buat validasi. Jadi kalau kita belum mengklik button input gitu, kita tidak bisa mengakses text box 1 hingga text box 4. Nah, ini untuk koneksi ya. Dia akan mengambil data dari tabel pelanggan di mana kode pelanggannya itu ascending ya. Lalu ini ada kita bikin function sub siap isi juga. Nah, ini simpan otomatis insert. Ini bedanya ke tabel pelanggan, value-nya sama kayak tabel admin. Jadi untuk ini kode pelanggan itu menjadi kapital. Ini text box-nya nggak kapital ya, nggak kayak admin tadi. Ini boleh sih diganti ke to upper juga. Lalu ini penomoran otomatis, ini untuk penomoran kode pelanggannya otomatis. Nah, kalau tadi di barang itu BRG, kalau di pelanggan saya buatnya PLG itu pelanggan gitu, sama. Lalu ini button 1 itu button input, isinya konsep kodenya sama kayak di tabel admin dan tabel master barang tadi. Ini edit sama. Ini keypress buat search ya, search data kayak tadi. Untuk tabel master sudah selesai teman-teman. Selanjutnya sebentar lagi akan saya teruskan di tabel transaksi teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk ngoding program aplikasi penjualan untuk TokoSuite ini. Saya di luar video ini tadi saya sempat memberikan tambahan efek ya teman-teman. Mungkin kalau tadi teman-teman lihat videonya kok ada di gambar logonya Suite itu kok bisa gerak gitu ya. Itu karena saya menggunakan fungsi timer ya untuk di form form menu utamanya. Jadi di menu utama itu kan desainnya ini. Nah, ini desainnya ini tadi bisa gerak itu karena kodenya menggunakan kok malah klik yang panel ini nggak dipakai, bentar. Nah, ini
Jadi kita buat dulu variabel kedip ya, kita taruh di atas jadi dim as integer, lalu jika kedip itu kedip tambah 1, kita masukkan tambahan untuk variabelnya, jadi kedip itu integer ditambah 1, kalau kedipnya 2 maka kedipnya itu sama dengan 0. Lalu ini di modular jadi 2 sama dengan 0, itu picture-nya itu tadi, gambarnya itu jadi bernilai true atau ada. Nah, tadi juga saya lupa menambahkan buat merapikan aja ya, di master barang itu bentar, ini belum posisinya. Nah ini saya lupa, kita ganti center screen, coba kita jalankan. Ya ini udah center. Oke, ini juga sudah center ya, udah enak. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, kita langsung aja ke untuk buat ini ya, form transaksi penjualannya. Kita ngikutin dari listing program yang sudah saya buat sebelumnya, karena program ini sebenarnya sudah saya praktekkan sebelumnya. Agar mempersingkat waktu saja, kita buat listing program seperti ini, dan kebetulan memang listing program ini akan kita pakai juga pada laporan ya. Jadi ini jadi kerjanya agak efektif gitu, agak efisien. Kita nanti nggak perlu bikin listing program untuk laporan karena kita sudah bikin gitu untuk praktek di videonya ini. Kita langsung masuk ke transaksi penjualan. Nah, kita ini harus saya praktekkan karena memang konsep dari user interface-nya aja sudah beda gitu. Ibaratnya ini dari 3 form itu bisa jadi 1 di sini. Kita butuh banyak input dari sini yang ngambil dari tabel-tabel sebelumnya atau dari form-form sebelumnya gitu teman-teman. Kita langsung aja ya, kita bikin. Saya akan mengerjakan terlebih dahulu, nanti setelah selesai akan saya coba jelaskan programnya, kodenya seperti apa gitu.
Ya baik teman-teman, kita udah selesai bikin user interface-nya ya untuk tabel transaksi penjualan. Kurang lebih hampir mirip ya sama yang sudah saya buat sebelumnya. Ya kalau bikin presisi desainnya emang butuh waktu ya teman-teman. Ya kita ngambil hampir miripnya saja, kurang lebih sama sih. Kita coba jalankan dulu buat lihat hasilnya seperti apa. Ya seperti ini. Oke, kita sekarang kita logout dulu. Kita masukkan kode programnya teman-teman. Saya agak lupa tentang pelabelannya tadi, mungkin nanti ada errornya, tapi nanti kita benerin sedikit-sedikit. Saya coba kopikan dari modul yang saya buat sendiri ini tadi, dari apa namanya, bukan modul ini, listing program ya, listing program yang saya buat sebelumnya. Kita cari untuk ini ya, nah untuk transaksi penjualan listing programnya seperti ini. Kita masuk di di sini otomatis import sistem data .odbc ya, pasti kita pakai odbc ini. Selanjutnya ini kita bikin variabel untuk tanggal ya, berarti ini nanti kita untuk menampung tanggal masuk di label tanggal tadi. Kita masukkan dulu aja sekalian. Lalu ini masuk di cost. Lalu kita bikin kondisi awal seperti biasanya. Ini sub kondisi awal ya, ini enggak saya tulis kondisi awal, tulis dulu. Kita lihat dulu ini fungsinya manggilnya apa, apakah kondisi awal, tampil kondisi awal, sorry tampil kondisi awal. Oke, kayak gini. Oke, kita masukkan ini ya. Oh, ini ada error karena kita belum manggil function ini ya, kita belum bikin, pasti di bawahnya ya. Ini sub untuk kode, muncul kode otomatis, itu sama konsepnya seperti di kode-kode form sebelumnya tadi teman-teman. Dia untuk manggil kode dari tabel pelanggan, nanti masuk di ini teman-teman. Nah, masuk di combo box-nya ini. Lalu kita bikin nomor otomatis. Ini untuk nota ya. Ini untuk nota, jadi nanti masuknya di sini teman-teman.
Nah ini di label nomor jual ini. Nah ini di label nomor jual, masuknya di sini. Lalu selanjutnya ini belum ada buat kolom. Kita lihat di listing program kita. Nah ini ada modul buat kolom. Ini di data grid-nya ya teman-teman. Karena saya tidak bikin di ini ya, lewat ini teman-teman, lewat sini. Biasanya kan pakai add column ini ya, di atasnya ini. Ini saya tidak menggunakan ini karena kita input di dalam data grid-nya itu berdasarkan inputan dari sini. Jadi dari nama barang sini nanti itu kalau kita tambah itu baru, atau kita beli itu baru masuk ke data grid gitu teman-teman. Jadi ini untuk menampung sementara gitu. Dan nanti posisinya setelah kita simpan itu nanti baru masuk ke database kita gitu. Selanjutnya kita bikin rumus subtotal. Iya, harusnya itu harus dulu. Itu.
Kita cek dulu ya teman-teman. Ini ada error di tabel detail jual di MySQL nya nggak ada bilangnya. Kita cek dulu tabelnya. Oh, ini nama. Sebentar, ini saya salah nama ini. Detail jual, ini detail jual. Ngeditnya di mana ya? Oke, udah ganti ya teman-teman. Nama tabelnya kita cek dulu lagi, kodenya apakah bisa jalan. Bayaran kurang. Terus ini ya. Oke, berhasil teman-teman. Kita cek di detail jual. Ini data-data tadi ya yang salah ini ya. Kita coba benahi lagi nanti. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat untuk form transaksi penjualan ya teman-teman. Jadi di video selanjutnya kita akan mencoba membuat laporannya. Saya belum tahu menggunakan Crystal Report atau Report Viewer. Kita coba dulu nanti lihat seperti apa bentuknya. Saya akan coba mempraktekkan sendiri dulu seperti pas kita membuat list program untuk modul yang sementara ini tadi. Nanti jika berhasil, saya akan coba mengcoding secara step by stepnya gitu teman-teman. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kita lanjut lagi ya untuk mengerjakan project ujian akhir semester untuk mata kuliah pemrograman visual dengan dosen pengampu Bapak Mutarom, SE Eskom Mkom. Kita sudah pada sesi terakhir ya teman-teman, yaitu tentang pembuatan laporan. Jadi karena kemarin saya sudah cek video saya, ternyata sudah sangat panjang sekali dan sepertinya durasinya kalau buat saya cut untuk 1 jam itu sangat susah. Jadi kemungkinan untuk yang form laporan ini saya hanya nanti akan menjelaskan di codingnya saja, dan saya mengambil konsep pembuatan laporan dari tugas saya sebelumnya. Jadi nanti saya copy paste aja dari kodenya dari tugas saya sebelumnya, tapi tetap akan saya jelaskan dan ada penyesuaian untuk aplikasi ini karena di aplikasi yang berbeda ya teman-teman. Jadi saya lihat dulu tugas saya dulu, yang dulu maksud saya. Ya, untuk tugas saya dulu itu reportnya ada 3, dan
datasheetnya seperti ini per tabel ya. Lalu coba saya cek dulu isinya nanti seperti ini. Jadi kita pakai mainan combo box ya, nanti ngambil dari combo boxnya, kalau kita cetak keluarnya seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke project kita sekarang. Kita mengerjakan di sini. Oke, kita akan bikin laporan untuk laporan master dulu. Untuk saya nanti menerangkan hanya laporan master saja, karena untuk laporan penjualan konsepnya hampir mirip. Kita bikin enaknya apa dulu ya, Windows formnya dulu aja ya. Form laporan master. Ya, yang ini kita copy besarnya. Oke, warnanya oke. Lalu kita ngambil report viewer ya. Ini saya menggunakan report viewer aja teman-teman biar agak cepat, karena kalau desain di misal di Crystal Report itu cukup lama ya karena ukurannya kecil-kecil banget. Oke, selanjutnya kita bikin data new item, datasheet dulu ya. Datasheet yang kita pakai apa aja? Kita namain datasheet untuk master. Laporan master. Kita add tabel adapternya. Tabel adapternya. Ya. Pelanggannya nggak keluar ya. Ya kalau biasanya kalau nggak keluar datanya, tabelnya dari SQL nggak keluar semua, kita bisa restart Visual Studio Code-nya. Kita buka lagi project-nya. Ya, keluarkan. Untuk master dulu ada admin, barang, dan pelanggan. Kita add aja. Kita close. Dan karena yang kita bikin adalah form untuk kok nggak keluar, mana tadi query buildernya? Kok hilang? Admin, barang, pelanggan. Oke. Nah, ini karena kita bikin laporan yang umum ya, bukan yang detail. Ini otomatis nggak ada relasinya. Kita ambil kolomnya semua aja.
Oke, lalu kita taruhkan di record dulu ya. Nah, ini bisa-bisa ya, sudah di record master tadi ya. Oke, kita ambil dari mana sih? Nah, ini dia. Oke, masuk. Langsung kita masuk ya. Iya sih. Masuk saya ya kamu. Sama enggak? Iya sih, iya sih. Bukan saat gimana sih kita kesana sesuai ya temanya ya. Begitu, betul. Banyak terus. Mungkin sama ini. Ya seperti yang kita kasih lah. Ini kasih kita. Laporan data master kita rasakan ya. Oke, ini. Oke. Kita yang sama. Ini nanti. Kasih. Ini saya kasih punya sudah. Jadi oke, lalu kita apa ya? Akan ada lalu harus tadi pakai pakai format ini. Oke, lalu kita masuk ke ya dulu ya. Ya sudah kan berarti ya. Ya kali. Oke, masak ini. Kita selesai dulu. Oke, masukin ini sudah aja. Ini dan form. Coba ya sudah. Oke, siapa yang nanti pas lagi ya. Beda ini sekarang pakai dia pakai kain dulu nanti kita ada komunikasi dan yang itu namanya jadi lagi jadi kasih pakai ini gitu kan. Jadi ini hapus. Ini hapus. Yang ini masukin. Masih ada untuk report masuk lagi jadi pasal dia lagi. Report masuk lagi ya. Bikin besok. Report dia masuk sekarang master. Nah. Oke, kita cek seperti ini. Ini kita lihat. Yang tadi ini ya, jadi ini tadi ya. Ini ya. Ada ke sini. Bisa nih. 3,25. Nah, ini 3,25. Data master. Nah. Masih ada kan? Ya, selesai. Oke. Lalu untuk tanggal bulan saya lokasi misalkan oke terus admin oke admin kita ada kode nama kita langsung kita aja oke kita lihat lagi komputernya ya kita lihat nama oke kita main kalau ini kalau ini tracking ada bukti punya FNB pada 12 ini untuk pertanyaan selanjutnya ini langsung di katanya di program kita ini dan baik ini kita aplikasinya ini dari yang ini kita bikin aplikasi untuk saya Instagram ini saya bikin ya saya buat tapi yang sebenarnya dia lapor dari aplikasi oke ini dia kita ini lagi sih lalu dia boleh tadi dia boleh tadi posisi ya ini adalah ada pasal terus main posisinya oke saya oke kita pilih versi lalu di lalu mana dan kita set oke kita set dari apa lalu kan kita set pada 1.5 kali dulu jalannya oke lalu
sekarang kita masukkan lagi keyword ke dalam halaman. Ini tentang ini barang. Lalu kita beri lagi buat ini fungsinya buat untuk komposisinya. Oke, jadi kita butuh combo sama apa ya? Sama button. Jadi kita lihat dari mana ya? Dari mainnya ada mungkin. Kita dua button. Ini, ini. Oke ya. Oke. Oke, sama. Ini pilihnya. Oke, apa ya? Ini kita beri setup. Lalu dua terus. Tutup aja. Lagi masuk di ya. Banyak untuk oke, tadi ya. Ini ada. Ini apa? Ini lagi satu. Ini nomor satu. Pakai ini saja. Jadi satu. Oke, lalu siswa. Kita ganti ke apa lagi satu. Lalu apa? Iya, ini apa sih? Enggak. Yang paling ini. Masuk apa? Tiga. Panas nih. Nah, ini nanti sini lalu ya udah masalah lalu yakin lalu oke kita lihat saya cari atas di pertama kita sampai di format master dicoba oke kita lihat oke kita lihat kedua ini kan satu ya kita lihat master ini kita lihat ya saya tadi kita lihat dari format kita lihat masternya seperti yang ada sih gimana makanya saya satu dikit ini saya harus ini guys oh ya misalnya sih kita coba ini nggak usah pakai page right. Ini kita komen dulu aja, kita tes. Kalau masih nggak enak dilihat berarti nanti desainnya yang kita ganti ya. Ya ini udah agak lumayan ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi dengan selesainya proses pengerjaan, oh ini tadi belum saya ganti ya, apa namanya, settingannya. Jadi tinggal nanti ganti di sini ya teman-teman. Tadi ini nggak usah pakai settingan buat report viewernya, ini dihapus saja nggak apa-apa biar agak rapi ya, kurang lebih seperti ini sama di center juga. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Dengan berakhirnya pembuatan dari form laporan ini untuk form master ya, saya tidak meneruskan untuk form yang transaksi karena durasi waktu yang sudah cukup panjang di video kali ini, di YouTube kali ini, tapi konsepnya hampir sama dan masih kemungkinan masih banyak yang bisa lebih dikembangkan lagi dari mungkin laporan ini kan karena penjualan ya, toko ya, jadi kita bisa bikin pada tabel pembelian gitu, tabel penjualan maksud saya, itu nanti bisa kita buat per harian laporan seperti apa, mingguan seperti apa dan sebagainya. Pengembangannya akan bisa lebih banyak lagi. Saya rasa cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya yakin video
yang saya buat atau program aplikasi yang saya buat ini masih banyak kurangnya. Validasi yang saya bikin mungkin masih ada banyak yang kurang, karena saya yakin pemrograman visual ini itu yang paling susah sebenarnya adalah kita membuat validasi-validasi agar user yang menggunakan itu dapat lebih terkontrol gitu ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.